Terkait dengan klan-klan itu kan banyak sekali itu. Apakah Ba'alawi itu menyangkut semuanya? Karena tetangganya ya, Ba'alawi itu satu klan induk. Dia punya turunan Al-Asgab, Al-Atos, Al-Jupri, bin Syihab, bin Yahya, Al-Idrus Romli, kemudian Al-Aidid, Al-Mutahhar, Al-Munawwar, bin Syekh Abi Bakar. Nah, itu semuanya itu Ba'alawi. Pokoknya supaya enggak puyeng, yang dipanggil Habib itu Ba'alawi, kecuali satu Habib di Grobogan, Habib Fadil Grobogan, itu dia dari Sunan Giri tapi dipanggilnya Habib. Sekarang sudah saya ganti jadi Syarif Fadil, ketua atau Rais Surya PCNU Grobogan. Terkait dengan abad 234 itu kan ada cerita atau mungkin pernah mendengar bahwa banyak turun Nabi ke Yaman. Bagaimana menanggapi itu? Karena nomaden tadi itu. Ya, itu ada orang tua kita ngomong begitu. Itu sudah terbantah oleh banyaknya kitab yang ditulis di Yaman. Jadi pada abad itu sudah banyak kitab yang ditulis mengenai keturunan Ahmad bin Isa. Ada tadi saya sudah sebutkan kitab abad kelima aja itu ada Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatut Talibiyah, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Al-Asili, Al-Fakhri, As-Sabatul Musan, Tahdhibul Ansab, kemudian Umdatut Talib dan An-Nafa' Al-Anbariyah serta Tuhfatut Talib. Itu yang ada di rentang waktu abad ke-5 sampai abad 10 Hijriah. Itu jadi tidak benar kalau misalnya nasab-nasab itu tidak dicatat pada abad-abad itu. Buktinya kitab-kitab nasab banyak, kitab sejarah banyak. Ada kitab Tabaqat Fuqaha Yaman, Al-Iklil, Al-Hamadani. Itu ada di dalam abad-abad itu yang disebutkan bahwa di situ lagi perang, tidak sampai dicatat, tidak ada. Dan walaupun nomaden, turunan Nabi itu ke Samsid Dhahirah, bagaikan siang yang terang kalau bagi orang Arab. Berbeda dengan di Jawa, turunan Wali Songo itu kalau sudah menyembunyikan diri ketahuan malu dia. Wah, itu mah katanya riwayat doang. Katanya Yai masih turunan Sunan Giri ya. Wah, katanya sih begitu. Itu begitu. Nah, biasaan tradisi orang Jawa. Tapi kalau orang Arab penting bagi mereka itu nasab dan silsilah. Maka orang-orang yang bertugas menugaskan dirinya sendiri menjadi seorang nasabah itu akan memburu di mana ini keturunannya. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi memburu di Roy, keturunan Ahmad bin Isa, kemudian dari Madinah pindah ke Roy. Kalau Ahmad bin Isanya ini ada di Madinah, dia nggak pernah ke Basrah, dia nggak pernah ke Yaman. Kumaha eta aya kuburan di Yaman atau eta kuburan saha eta? Aya Ahmad bin Isa ke Yaman, kumaha kuburan aya di itu? Wujudul qabri la yadullu ala wujudil hijrah lihada syakhsil ladzi fi qabri. Itu bikin kaidah sendiri. Adanya kuburan tidak menunjukkan bahwa orang itu memang dikubur di situ. Tidak. Buktinya sekarang banyak makam kuburan jadi-jadian kok. Betul apa tidak? Kuburan jadi-jadian itu jawaban. Jadi saya tidak capek untuk menjawab kuburan di sana benar enggak kuburan Ahmad bin Isa. Di Yaman ada kuburan Ubaid. Buktinya di sini aja banyak kuburan palsu kok. Sudah terbukti orangnya masih hidup. Kemudian ada yang ngomong itu kuburan palsu, kamu mengambil nasab orang, diem aja, dia nggak jawab. Dia kan seperti perawan, as-sukut ya dulu ala ridha. Diam itu menunjukkan memang iya. Cuma gengsi dong mau ngomong, masa saya kan waliullah. Terus ini tadi ada yang Muhammad Musafir karena dari ke sini. Oh iya, kalau sholat jamaah akhir fi waktu al-hadirah, kalau sholat jamaah akhir apa saja boleh. Apakah waktu yang di majmu', apakah sholat hadirah dulu boleh. Kalau jamak takdim harus sholatul hadirah dulu tuh, baru sholat majmu'ahnya yang dijamak ke dia. Tapi kalau sholat jamak akhir ya mau asar dulu boleh, mau dohor dulu boleh, mau 2 boleh, mau 4 juga boleh. Ini terkait dengan DNA tadi, bahwa tadi kan DNA itu ada yang G sama J gitu ya. Nah, orang-orang menurut yang dia tahu karena berdasarkan berita-berita yang dia baca atau dia dengar, itu kan Wali Songo itu gitu, sama seperti orang Jawa. Gimana itu? Kalau Ba'alawi itu sudah 187 di Yaman 190, di Indonesia 7. Jadi sudah variabel-variabelnya itu mencapai kuota. Jadi untuk menyatakan dia itu memang haplogrup utamanya adalah G itu sudah sangat meyakinkan. Kalau Wali Songo itu baru beberapa orang, dan yang J itu baru 1 di Cirebon. Yang O ada beberapa orang yang lainnya itu O. Jadi belum banyak yang, makanya ini lagi kemarin sepupu saya tes DNA. Enggak kasih yang gratis sama saya, dia suruh bayar. Kenapa? Dia DPR. Jadi ada orang yang ngasih ke saya beberapa, udah katanya catat yang mau tes DNA saya yang bayarin untuk keluarga Wali Songo. Hanya beberapa saja
Saya nggak kasih kepada yang kaya, biar dia suruh bayar sendiri. Dia udah bayar sama Badan Riset Nasional 8.500.000 kemarin secara lengkap untuk mengetahui DNA dia ini kemana sebenarnya. Nah, karena dia sepupu saya garis lurus. Nah, tapi kalau misalnya nanti sudah secara lengkap memenuhi kuota sama seperti Baklawi 180 orang, itu kemungkinan besar kebanyakan dari hasil-hasil dari Wali Songo itu menunjukkan garis lurus laki-lakinya ke situ. Dan ini belum. Jadi kita nanti nunggu. Semakin banyak yang tes DNA, ini semakin baik, selain dari usaha dari Gus Jami untuk mengadakan seminar tentang sejarah Wali Songo. Karena memang ada manuskrip tua-tua ini kan baru sekarang muncul. Madura ini gudang manuskrip tua. Kenapa? Zaman dulu Madura itu tidak termasuk yang diambil-ambil oleh Belanda. Nggak berani sama orang Madura itu ngacak-ngacak rumahnya. Kalau di Banten itu Gus Jami, saat 1808 Kesultanan Banten dihancurkan, itu semua manuskrip diambil. Untung masih ada beberapa tentang silsilah sampai 1808 yang masih ada. Tetapi tentang kitab-kitab karangan ulama Banten yang belum dicetak, itu saya menemukannya di Leiden. Saya udah pernah ke Leiden meneliti manuskrip. Saya ketemu dengan profesor yang ngarang buku tentang Habib Usman bin Yahya. Jadi dengan Habib Usman bin Yahya penulis bukunya, saya sudah ketemu Bapak Profesor Nico Kaptein. Itu di Leiden di sana. Dan di Leiden itu mayoritas adalah manuskrip-manuskrip yang berasal dari Nusantara. Nah, tapi di Madura, alhamdulillah dengan ada kasus nasab ini dibongkar-bongkar. Sunan Gunung Jati itu ketemu tahun 1624. Itu dari Madura, bukan dari Kicirbonan, bukan dari Kanoman, bukan dari Kasepuan, tapi ditemukannya dari Madura. Dari tapal kuda yang semi-semi Madura itu ditemukan banyak sekali kitab-kitab manuskrip. Kemarin Arah 9 Channel menemukan lagi dari Madura lagi. Rupanya orang Madura punya gaya tersendiri menyembunyikan manuskrip sehingga tidak bisa terdata oleh radar Belanda. Karena Belanda ini ingin sejarah Indonesia itu hilang masa lalunya. Agar apa? Mereka dapat untuk membawa bangsa Indonesia sekehendak hatinya. Karena dia tidak punya kompas sejarah. Orang yang tidak punya sejarah masa lalu sebuah bangsa itu akan mudah dikendalikan oleh bangsa lain. Makanya kenapa itu ada bangsa yang sampai bikin-bikin sejarah palsu. Karena sejarah itu penting. Bikin makam leluhur dia, ditaruh angka 1500, udah dia berarti leluhurnya sama Wali Songo. Siapa dulu nih yang menyebarkan Islam? Apakah Wali Songo apa leluhur saya? Katanya. Tuh lihat tuh, ada makamnya. Kapan ini makam? Ini makam baru direnovasi, dulunya sudah ada, gampang saja. Nah, ini yang akan terjadi kalau kita mengabaikan makam-makam leluhur kita. Silsilah dan sanad bagus kita tidak mengunggul-unggulkan nasab. Tetapi kalau kita sendiri tidak tahu nasab kita sendiri sama sekali, itu ada jeleknya. Apa jeleknya? Nanti kita akan ada perasaan masa bodoh terhadap leluhur kita. Padahal yang dibaklawikan itu leluhur kita, tapi karena kita yang nggak punya tulisan catatannya, kepada anak kita tidak dititipkan, akhirnya kita merasa itu orang lain. Dan silahkan saja siapa yang mau mengambilnya. Jadi sekarang ini saya ada perasaan takut juga. Masalah nasab ini kita ngomong-ngomong begini, takut nanti generasi kita jadi baklawi yang mengunggul-unggulkan nasab. Buktinya itu orang mengunggulkan nasab itu sekarang nggak ada fuqahanya, nggak ada orang alimnya. Baca kitab aja dari kiri ke kanan. Bahaya kan nanti anak cucu kita nggak mau, kita naudzubillah min dalik. Gara-gara kita ingin satu manfaat, yaitu sejarah kita tidak hilang, tapi kemudian eksesnya adalah anak cucu kita menjadi sombong dengan nasab juga. Saya cucu Sunan Gunung Jati Sarifudillah. Cium tangan, cium tangan. Naudzubil. Nah, jadi ada ekses negatif dan ada ekses positif. Ini yang kita harus hati-hati terhadap anak-anak kita. Mungkin caranya adalah begini. Liman lam yablugh darajatal ilmi, jangan kasih tahu. Anak kita yang lam yablugh darajatal ilmi, jangan kasih tahu. Lam yablugh darajatal ibadah, jangan dikasih tahu. Lam yablugh darajatal istiqomah, jangan dikasih tahu. Tapi kalau ada anak kita yang kelihatan udah soleh, udah pinter, kasih tahu enggak apa-apa, supaya dia yang menjaga. Ada yang lainnya enggak soleh kelihatannya, udah jangan dikasih tahu, dia biar tidak belagu-belagu dengan nasab. Kalau dia mau berbuat jelek juga dia tidak bawa-bawa keturunan. Nah, kalau sekarang orang yang sejak kecil dikasih tahu kamu nasabnya bin Rasulullah, kemana-mana dia ditanya siapa namamu, langsung disebut sampai Rasulullah.
Jadi ada rasa ujub, rasa takabbur fi qalbih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian dia ada ta'ala 'alal akharin. Dia merasa tinggi daripada orang-orang lain. Ini bahaya untuk anak cucu kita di dalam menggapai derajat taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Bahaya bagi anak cucu kita untuk mencapai darajatul ilmi. Yang ilmu itu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu musuh perang bagi pemuda yang sombong. Nggak bakal dia naik derajat ilmu kalau dia dalam hatinya ada sombong. Ini kita harus hati-hati juga, Yai Ansori, di dalam membahas masalah nasab. Kita penting juga untuk mengetahui nasab, tapi anak-anak kita yang belum mencapai derajat soleh, derajat ilmu, jangan dikasih tahu dulu. Biar dia itu menggapai-gapai cita-citanya dengan semangat kerja keras belajarnya yang tinggi saja. Ada lagi. Alhamdulillah. Karena ini kalau saya sudah jamaah takdim tadi ya. Lah itu tanya sama At-Taufik. Nah ini saya mau ijazahkan, ada kiai dari Banten, Kiai Tobari As-Sadili, yang mempunyai ijazah dari gurunya tentang Ratib Al-Haddad ini. Ratib Al-Haddad, Ratib Rifai. Ini Ratib Rifai yang mirip Ratib Al-Haddad. Nah saya tadi sudah menghubungi, Yai saya mau ijazahkan di Tuban, silahkan katanya, dicetak aja bukunya, saya foto bukunya, sudah dicetak, Masya Allah kata dia. Alhamdulillah. Jadi ini nanti langsung sanadnya dari Yai Tobari As-Sadili. Saya menjadi wakil, khalifahnya lah. Cara-caranya ada semua di sini. Kemudian kita baca hadaratnya saja, nanti diamalkan masing-masing di rumah dan di jamaahnya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ahli baitil kiram wa ila hadrati jamil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in radhiyallahu anhum wa ila hadrati jamil awliya min masyariqi ila magharibi bi barriha wa bahriha min yamin ila shimal khususan sultan al-awliya al-qutb ar-rabbaniyya wal 'arif as-samadaniyya sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu khusun ila hadrati sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir sahibir ratib anna Allah yaghfiru lahu wa yarhamu wa yu'li darajatahu fil jannati wa yanfa'una bihi wa yu'idu alaina min barakati wa asrari wa anwari wa ulumi wa karamati wa khususan ila hadratil awliya ittisafil Jawa, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah wa usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi jami'i masyayikhina muasisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama hadratu Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng wa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah wa Syekh Muhammad Khalil Bangkalan wa Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin wa Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz wa Kiai Haji Ridwan Abdullah wa Kiai Haji Raden Asnawi wa Kiai Haji Abdul Halim wa Haji Raden Hambali wa Kiai Haji Nawawi Nur Hasan wa Kiai Haji Ma'sum Ahmad wa Kiai Haji Ahmad Ahyad wa Kiai Haji Abdul Hamid Faqih wa Kiai Haji Hasan Dipo wa Kiai Haji Bisri Sansuri wa Kiai Haji Saleh wa Kiai Haji Hasan Genggong wa Kiai Haji Samsul Arif wa Kiai Haji Muhammad Zubair wa Kiai Haji Ridwan Mujahid wa Kiai Muntaha wa Kiai Khalil Masyuri wa Kiai Muhammad Ma'ruf Kedunglo wa Kiai Nahrawi Tahir Malang wa Kiai Abdullah Ubaid Surabaya wa Syekh Ahmad Ghanaim Al-Misri wa ghairihim wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadrati man ajazani ila al-muntaha khususan Kiai Haji Muhammad Tobari Sadili wa usulihi wa furu'ihi syawlillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيها الحاضرون الكرام أجزتكم هذا الراتب الرفاعي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله هو الموفق إلى أقوم طريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.